Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Kami juga Nabi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin kalian semua sudah mendengarkan 2 voice note langsung dari Ustami, ya, yaitu hari Senin dan Selasa. Nah, sekarang kalian kembali melihat video dari Ustami mengenai bab berikutnya, yaitu tentang zakat emas dan perak. Tolong iftahu alkitab, silakan kalian buka kitabnya tentang zakat emas dan perak. Jelas? Udah? Kalian semua pasti sudah pernah memiliki atau pernah melihat emas ataupun perak. Betul? Insyaallah betul. Nah, emas dan perak itu ternyata juga termasuk yang bisa dizakati atau yang setidaknya dianjurkan untuk dizakati ketika sudah mencapai timbangannya. Sekarang kita akan bahas ya. Emas dan perak wajib dizakati dengan 2 syarat. Apakah itu? Yang pertama, kita sambil menyimak bukunya, mencapai nisab. Nah, ini nisabnya beda dengan nisab-nisab yang biji-bijian, itu beda ya. Kedua, lewat 1 tahun penuh. Nah, bila syarat ini terpenuhi, maka jumlah yang wajib dikeluarkan untuk yang berzakat adalah 2,5%. Jadi setiap zakat itu memiliki timbangan beda-beda. Zakat biji-bijian nisabnya beda, emas beda, nanti beras beda, dan lain sebagainya. Itu ya. Untuk emas dan perak ketika sudah mencapai ukuran syariat atau timbangan syariatnya, yang dikeluarkan adalah 2,5% dari harta tersebut. Nah, itu kita bahas yang pertama, emas dan perak nih jenisnya. Kalau emas nisabnya 20 mithqal. 20 mithqal itu sama dengan 85 gram emas. Nah, berarti 2,5%-nya adalah 2,125 gram. 2 gram lebih. Itu 2,5% dari 85 gram. Kalau kalian punya emas 85 gram. Paham? Kemudian kalau perak, nah ini banyak lagi. Kalau perak itu nisabnya 595 gram. 2,5%-nya berarti 14,875 gram atau 14 gram lebih ya, hampir 15 gram. Itu yang wajib kalian keluarkan ketika emas dan perak kalian sudah mencapai nisab dan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian zakat perdagangan. Yang dimaksud di sini adalah barang yang dipersiapkan untuk jual beli mencari keuntungan, seperti pakaian, mobil, besi, dan lain sebagainya. Jadi barang dagangan ini, zakat barang dagangan ini yang sekiranya kalian itu jual belinya itu untuk mencari keuntungan. Ya, jadi bukan cuma sekedar hobi atau sebagainya, itu benar-benar untuk kalian usaha nyari untung dari situ biar banyak. Nah, itu nanti untungnya kalau misalnya banyak, penghasilan kalian banyak, itu kalian sudah wajib untuk berzakat kalau sudah timbangan syariat. Nah, barang dagangan wajib dizakati bila memenuhi syarat. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, harga barang dagangan mencapai nisab. Yang kedua, diniatkan untuk perdagangan, ya, niatnya memang untuk perdagangan. Itu. Yang ketiga, lewat setahun penuh mulai dari perputaran awal modal walaupun keuntungannya belum berumur 1 tahun. Jadi yang dizakati adalah modal beserta keuntungannya. Jadi modal dan keuntungan kalian jumlah ketika dalam setahun itu sudah mencapai nisab, nah kalian wajib untuk berzakat. Tuh ya. Adapun nisabnya nih, nisabnya beda lagi. Seharga nisab emas dan perak. Sementara itu jumlah yang wajib dizakatkan adalah 2,5%. Kalau zakat perdagangan
nisabnya sama 2,5% seperti emas dan perak. Tapi beda dengan yang sebelum-sebelumnya kemarin, ya. Contoh nih, apabila seseorang kita anggap namanya Mas Ibrahim. Apabila Mas Ibrahim memiliki kain seharga 3 juta dan ingin mengetahui apakah ada zakatnya, apakah harga 3 juta ini, kain yang dia miliki harga 3 juta ini sudah masuk nisab dan harus dizakatkan, akhirnya Mas Ibrahim tadi ke pasar untuk menimbang. Nah, kalau misalnya sudah mencapai nisab, yaitu 2,5%-nya, harganya misalnya 595 gram perak itu 3 juta, atau mungkin harganya sudah 2,5 juta, kurang dari 3 juta misal, tapi Mas Ibrahim punya uang 3 juta, punya harta ya, punya harta 3 juta, berarti Mas Ibrahim sudah wajib nisab. Tapi kalau kalian ke pasar, Mas Ibrahim tadi ke pasar, tanya harga 595 atau 85 gram emas saja ya, 85 gram emas itu harganya 3 juta atau kurang dari 3 juta, atau lebih dari 3 juta, misalnya 85 gram emas itu harganya 1 juta us. Nah, berarti Mas Ibrahim tadi belum wajib untuk zakat. Kalau sekarang itu Ustami dengar-dengar harga emas 1 gramnya saja itu hampir 1 juta. Nah, jadi kalau misalnya kita di Mas Ibrahim punya uang 3 juta, berarti kalau emas dapatnya hanya sekitar 3 graman, 3 gram lebih itu ya. Jadinya belum sampai 85 gram, berarti belum wajib untuk zakat. Paham ya? Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Nih, lihat. Tadi ini dia. Ya. Bila pakaian, mobil, dan perkakas rumah diniatkan untuk pemakaian pribadi, bukan dijual belikan, maka itu juga tidak wajib untuk berzakat. Kita punya rezeki, diberi rezeki sedikit, bisa beli mobil, bisa membangun rumah, tapi kan itu rumah nggak dijual belikan, kita gunakan sendiri. Nah, itu nggak wajib zakat karena emang kita pakai sendiri, gitu ya. Jadi nggak ada sisa di harta kita itu, belum ada sisa, jadi nggak apa-apa, nggak dizakatkan. Kemudian bila rumah, mobil, dan lainnya disewakan pemiliknya, nah untuk sewa mungkin kos-kosan atau rumah kontrakan yang biasanya usaha kontrakan tuh punya 2-3 rumah, memang betul-betul untuk usaha sebagai pencahariannya mereka, mata pencahariannya mereka, itu juga tidak wajib untuk zakat. Itu ya, pokoknya yang untuk jual belikan, ya, emang betul usahanya itu bisnisnya, ya emang jual beli mobil, memang untuk dijual belikan terus akhirnya untung besar, mereka hartanya banyak, sudah sampai nisabnya, itu wajib untuk zakat. Nah, bismillah ya, kita semua orang Islam harus berusaha untuk gimana caranya kita bisa zakat yang banyak, biar pahalanya Masya Allah, pahalanya besar sekali. Apalagi termasuk rukun Islam yang ketiga, ya kan, bersyahadat, sholat, zakat. Nah, betapa pentingnya kan. Jadi kita harus terus berusaha, bukan ngegame, bukan main tok-tok, tapi berusaha ya. Kalau aku masih kecil emang ada masalah dengan masih kecil? Tidak ada. Kalian malah belajar, bisa mengerti, oh gimana ya lingkunganku itu, gimana ya perkembangan zaman sekarang itu, mulai dari kalian kecil. Ya, paham tuh. Nah, setelah mencukupkan sampai di sini, sebelumnya silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di buku ini tadi, bab tentang zakat emas perak. Ya, dikerjakan baik-baik dan betul-betul. Ya, untuk jawabannya tidak lupa untuk dikumpulkan ya, satu buku atau mungkin kertas-kertas, tapi dikumpulkan jadi satu, karena insya Allah itu akan Ustami nilai kertas-kertas jawaban yang tadi. Baik, Ustami cukupkan sampai di sini. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.